kita bahwa pilihan manusia itu hanya ada dua, iman atau kufur, ya, lurus atau sesat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Pilihan manusia hanya ada dua, pahala atau dosa. Tempat manusia juga hanya ada dua, surga atau neraka. Maka ini dikatakan oleh baginda Nabi dengan terang-terangan, secara jelas menyatakan di hadapan manusia pada saat itu bahwa pilihan kalian hanya ada dua, ya, jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah memang hanya menyediakan dua jalan, yaitu jalan fujur atau jalan takwa, jalan kebaikan atau jalan kemaksiatan. Maka ketika seseorang atau suatu kaum berada pada jalan ketakwaan, maka tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula, Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah intitsalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa karakteristik atau ciri dari dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik ketika beliau berada di Mekah ataupun ketika beliau sudah berada di Madinah. Salah satu karakteristik dakwah beliau adalah beliau senantiasa menyatakan secara terbuka tentang kebenaran Islam. Secara terang benderang beliau menyatakan kebenaran Islam, lalu pada saat yang sama beliau juga secara terbuka menyatakan kerusakan dan kesesatan sistem kehidupan jahiliyah yang pada masa itu menjadi sistem kehidupan yang mengatur bangsa Arab. Jadi beliau menyatakan kesesatan dalam berbagai hal yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah pada saat itu, oleh bangsa Arab pada umumnya, yaitu bagaimana kemudian mereka menyembah berhala misalnya. Beliau katakan bahwa itu adalah akidah yang rusak, akidah yang menyesatkan umat manusia. Lalu beliau juga menyatakan tentang tradisi yang rusak ketika pada masa itu orang akan membunuh setiap bayi wanita yang lahir, bayi-bayi perempuan yang lahir. Ini adalah satu tradisi yang pada saat itu merupakan hal yang biasa diterapkan di tengah-tengah kehidupan bangsa Arab. Lalu beliau juga menyatakan kerusakan sistem perekonomian, sistem perdagangan pada masa itu, di mana sistem curang yang dilakukan oleh bangsa Arab pada teknis-teknis perdagangan pada masa itu adalah sesuatu yang biasa. Bagaimana mereka mencuri timbangan misalnya. Ide-ide sesat itu beliau nyatakan dengan jelas dan terang benderang. Dan pada saat yang sama beliau menyatakan tentang kebenaran Islam berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau nyatakan tentang sistem kehidupan yang agung, yaitu Islam yang turun dari zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Beliau nyatakan secara terang benderang tentang kebenaran Islam, dan pada saat yang sama beliau juga menyatakan tentang kerusakan sistem kehidupan jahiliyah yang mengatur bangsa Arab pada masa itu. Lalu yang kedua, karakteristik dakwah beliau adalah beliau ketika bicara tentang persoalan akidah dan ketika beliau bicara tentang syariat, tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi dalam persoalan akidah, dalam persoalan syariat, tidak ada tawar-menawar. Dalam satu riwayat yang sahih, dikisahkan beliau memerintahkan kepada Bani Thaqif untuk menghancurkan berhala-berhala yang pada waktu itu mengitari Ka'bah dan berada di sekitar Masjidil Haram yang jumlahnya ada sekitar 360 buah. Pada saat peristiwa Fatu Mekah itu beliau perintahkan kepada Bani Thaqif untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Lalu kemudian Bani Thaqif ini melakukan penawaran dengan meminta waktu sekitar 3 tahun. Kemudian yang kedua, dalam waktu 3 tahun itu mereka meminta untuk dibebaskan dari kewajiban sholat.
Lalu Nabi tidak menerima permintaan itu dan beliau dengan tegas menyatakan bahwa pada saat itu atau pada hari itu juga berhala-berhala itu harus dihancurkan. Lalu kemudian Bani Saqif ini meminta keringanan, meminta permohonan lagi dengan menurunkan penundaan itu selama 2 tahun. Baginda Nabi juga tetap menolak. Bahkan sampai kemudian Bani Saqif menurunkan permohonannya sampai 1 bulan. Mereka meminta agar penghancuran berhala, khususnya adalah berhala yang terbesar, yaitu yang bernama Lata, untuk ditunda penghancurannya sampai waktu 1 bulan. Lalu baginda Nabi dengan tegas menyatakan tidak ada keringanan untuk itu. Bahkan hanya untuk 1 hari pun tidak diterima permohonan dari Bani Saqif ini. Lalu yang dikabulkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah ketika Bani Saqif ini meminta agar penghancuran itu bukan mereka yang melakukan. Maka Nabi pun menyetujui permintaan itu. Lalu kemudian baginda Nabi memerintahkan kepada Abu Sufyan dan sahabat Nabi yang mulia yang lain, yaitu Mughirah bin Syu'bah, untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa dalam persoalan akidah dan dalam persoalan syariat, baginda Nabi tidak ada kompromi, tidak ada toleransi dalam persoalan akidah dan dalam persoalan syariat. Prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip syariat Islam sudah jelas. Ya, tidak boleh ada toleransi. Tetapi Nabi masih memperbolehkan atau ketika itu terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan benda atau dengan cara, kalau dalam bahasa kita mungkin hari ini adalah dalam persoalan teknologi, Nabi mempersilahkan. Tapi dalam persoalan yang terkait dengan keimanan atau akidah, atau dalam hal yang terkait dengan syariat, Nabi tidak ada toleransi. Nabi tidak ada kompromi. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa pilihan manusia itu hanya ada 2, iman atau kufur, ya, lurus atau sesat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Pilihan manusia hanya ada 2, pahala atau dosa. Tempat manusia juga hanya ada 2, surga atau neraka. Maka ini dikatakan oleh baginda Nabi dengan terang-terangan, secara jelas menyatakan di hadapan manusia pada saat itu bahwa pilihan kalian hanya ada 2, ya, jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah memang hanya menyediakan 2 jalan, yaitu jalan fujur atau jalan takwa, jalan kebaikan atau jalan kemaksiatan. Maka ketika seseorang atau suatu kaum berada pada jalan ketakwaan, maka tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pilihan mereka adalah jalan kemaksiatan, jalan kemungkaran, jalan yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun telah menyediakan tempatnya, yaitu neraka jahanam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika beliau menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Secara terang benderang beliau menyatakan kebenaran Islam, dan secara terang benderang pula beliau mengatakan tentang sistem kehidupan yang rusak, sistem kehidupan yang buruk ketika manusia memilih di luar jalan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik ketiga dari dakwah beliau itu bersifat solutif. Dakwah beliau itu bersifat menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Maka kita bisa melihat bahwa perjalanan dakwah beliau itu begitu dinamis. Pada saat tertentu beliau berbicara tentang Abu Lahab misalnya, ya, tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya, beliau katakan bahwa Abi Lahab adalah seseorang yang nanti akan menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama beliau juga mengatakan tentang kemuliaan Al-Qur'an misalnya. Pada saat yang sama beliau menyampaikan tentang kemuliaan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beliau muliakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pada saat yang sama beliau juga memberikan penghargaan, memuliakan orang-orang yang melaksanakan salat, menegakkan salat dan membayar zakat misalnya. Dan pada saat yang tidak terlalu lama beliau juga menyatakan tentang wajibnya berjihad misalnya. Ya, lalu kemudian beliau juga menyatakan wajibnya mencatat transaksi yang bersifat hutang piutang. Ya, jadi ini semua adalah merupakan solusi dari berbagai problematika kehidupan yang terjadi pada masa itu. Ya, dan pada saat yang lain kemudian beliau juga menyatakan tidak bolehnya beredar harta itu hanya di kalangan orang-orang kaya misalnya.
Jadi ini adalah satu karakteristik dakwah yang seharusnya diambil dan dicontoh oleh umat Islam hari ini. Karena kalau kita melihat bahwa dakwah beliau ini adalah dakwah yang bersifat mencerahkan, dakwah yang bersifat fikriyah, dakwah yang bersifat pemikiran, dakwah yang solutif, dakwah yang menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Dan kadang beliau juga melakukan dakwah yang bersifat sia-sia, bersifat politis. Karena ketika beliau berada di Madinah, beliau adalah kepala pemerintahan, kepala politik, kepala negara. Sehingga banyak juga ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang terkait dengan persoalan-persoalan politik. Ya. Maka bisa disimpulkan bahwa dakwah beliau adalah dakwah yang mencerahkan dan dakwah yang senantiasa sesuai dengan penyelesaian atas berbagai persoalan kehidupan manusia. Ini yang harus kita contoh hari ini. Di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan umat Islam hari ini, maka sebenarnya hanya Islam yang menjadi solusi dari berbagai problematika yang hari ini melilit umat Islam hari ini. Kalau syariat Islam itu diterapkan misalnya, maka tidak akan terjadi betapa hari ini kita atau umat Islam ini pada umumnya banyak yang terjerat riba misalnya. Banyak negeri-negeri muslim yang hari ini terkena jebakan riba dari orang-orang kafir misalnya. Ya, negeri Indonesia bahkan beberapa negara tetangga, ya, negara Pakistan misalnya, negara Sri Lanka, negara-negara yang mayoritas berpenduduk umat Islam hari ini banyak sekali yang terkena jebakan-jebakan hutang yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir, baik itu bangsa yang berasal dari kaum sosialis komunis maupun bangsa yang berideologikan kapitalisme sekuler. Ini kalau syariat Islam diterapkan dalam persoalan ekonomi tidak akan terjadi. Kalau persoalan atau syariat Islam dalam persoalan ekonomi ini juga tidak akan terjadi, di mana umat Islam banyak sekali yang terjebak dalam judi online misalnya. Karena keharaman judi sudah jelas, tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan di kalangan para ulama tentang haramnya judi misalnya. Ya. Kalau syariat Islam ini diterapkan, maka persoalan Palestina itu pun tidak lama diselesaikan. Karena ketika umat Islam berada dalam serangan-serangan orang-orang kafir, Allah telah jelas mengatakan bahwa mereka juga harus diselesaikan secara fisik dengan militer juga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190 misalnya, Allah katakan wa qatilu fis sabilillah alladzina qatilunakum. Ya, perangilah mereka-mereka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyerang kalian. Ya. Jihad atau qital ini bisa menjadi satu solusi yang sangat praktis yang diterapkan oleh umat Islam kalau ingin menyelesaikan persoalan bangsa Palestina yang hari ini terjajah oleh orang-orang Yahudi. Maka sebenarnya kewajiban yang paling utama itu ada di pundak kaum muslimin yang hari ini berada di sekitar Palestina itu. Ya, mereka-mereka yang ada di Mesir, mereka yang ada di Suriah, mereka yang ada di Libanon, mereka yang ada di Yordania, negara-negara sekitar Palestina itu. Kalau kekuatan militer mereka itu digabungkan, ya tidak perlu seluruh kaum muslimin. Ya, ketika kekuatan militer mereka itu digabungkan, itu sudah 5 atau 6 kali kekuatan militer bangsa Yahudi, ya, bangsa Israel yang hari ini menjajah saudara-saudara kita Palestina. Ini kalau kemudian syariat Islam menjadi solusi atas persoalan Palestina ini. Maka persoalannya adalah ketika kemudian pemimpin-pemimpin muslim di beberapa negeri mereka terjebak dalam kecintaannya kepada dunia, ya, hubud dunia, maka mereka justru lebih memilih solusi yang diberikan oleh PBB. Padahal PBB itulah yang menjadi inisiator terbentuknya negara Yahudi yang hari ini menjajah bangsa Palestina, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana. Atau kalau syariat Islam ini diterapkan misalnya, ya, maka persoalan pendidikan yang hari ini melilit generasi muda kita hari ini itu tidak akan terjadi. Karena dalam Islam pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat dipentingkan bagi generasi-generasi muda. Ya, Islam sangat menghargai jasa para pendidik dan Islam sangat memberikan jalan mudah bagi mereka-mereka yang ingin menempuh pendidikan, ya, dalam rangka mencerdaskan mereka, ya, baik mereka yang berada di kalangan orang-orang yang mampu ataupun kalangan orang-orang yang tidak mampu. Ya, kita tahu bagaimana kemudian sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah sebagai pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau tercatat sebagai orang yang sangat menghargai dan memberikan penghargaan yang demikian besar pada para pendidik. Ya, lalu kemudian di sisi lain beliau memberikan jalan kemudahan bagi siapapun yang ingin menempuh pendidikan dalam rangka mencerdaskan diri mereka.
Ya, kalau syariat Islam diterapkan, tidak banyak terjadi berbagai tindakan kriminal. Ya, karena hukum Islam, baik itu berupa hudud, berupa jinayat, hukum kisos, ya, atau takzir, ini sudah jelas. Ya, hukuman-hukuman bagi mereka-mereka yang melakukan pembunuhan, ya, pembegalan, korupsi, dan seterusnya. Ya. Namun ketika kemudian hukum-hukum Islam ini ditinggalkan, tidak menjadi solusi dari berbagai persoalan kehidupan manusia, maka mohon maaf bisa kita lihat berbagai kerusakan itu terjadi di hampir setiap aspek kehidupan. Maka disinilah peranan kita umat Islam yang telah memahami hal ini, yang telah tercerahkan untuk senantiasa membangun kesadaran saudara-saudara kita, ya, membangkitkan opini-opini Islam yang terkait dengan solusi dari setiap persoalan kehidupan mereka, dan tanamkan kepada mereka bahwa tidak ada solusi yang benar kecuali solusi Islam. Ya, tidak ada solusi yang benar kecuali solusi yang datang dari Zat yang Maha Benar. Tidak ada solusi yang adil bagi setiap persoalan kehidupan manusia kecuali solusi yang datang dari Zat yang Maha Adil. Ya, tidak ada solusi yang paling agung kecuali solusi yang datangnya dari Zat yang Maha Agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.